Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kajian evolusi. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Mengingat video atau pembelajaran kita yang kemarin, ya kita sudah belajar tentang apa itu evolusi dan bagaimana sih konsep evolusi itu. Kemudian saya sudah juga menyuruh kalian untuk membuat tugas tentang teori evolusi. Jadi ada teori evolusi sebelum Darwin, ya seperti Lamarck, ya. Kemudian ada teori evolusi Darwin sendiri dan neo-darwinisme. Semoga dengan tugas yang saya berikan kemarin kalian sudah paham. Ya, saya ini pada bahasan kali ini saya ingin membahas tentang teori seleksi alam Darwin dan neo-darwinisme. Kita tahu bahwa memang pencetus awal mula evolusi itu ialah Charles Darwin. Ya, pada umur 22 tahun, ya Darwin ikut pelayaran pada kapal Beagle, ya sebagai pendamping kapten kapalnya, dimana sebenarnya kapten dari kapal Beagle itu mempunyai satu tujuan, dimana tujuannya yaitu tentang menulis asal-usul kehidupan ya secara ilmiah dengan mengelilingi dunia. Darwin itu sendiri diajak karena Darwin awalnya itu seorang calon pendeta, tapi dia juga nantinya akan menjadi seorang geologi karena pengamatannya yang ikut pelayaran Beagle itu, dan juga ahli biologi dan terutama father founder tentang itu evolusi. Jadi bapak evolusi. Darwin ini sangat unik orangnya. Ya, lebih lengkapnya mungkin kalian bisa baca di berbagai sumber buku tentang Darwin. Jadi Darwin ini rajin menulis jurnal atau bukti ilmiah yang dia dapatkan dari pengamatan ketika dia melakukan pelayaran gitu. Ya, dari mulai geologinya, kemudian flora faunanya, bahkan manusianya yang juga diamati. Di antara satu daerah dengan daerah lain itu memiliki banyak keanekaragaman. Maka muncul ide-ide Darwin untuk mengungkap asal mula makhluk hidup ini yang diamati oleh Darwin. Selain Darwin menemukan flora fauna dan keanekaragaman manusia suku ras di setiap pulau yang ditemuinya, dia juga menemukan fosil-fosil. Kemudian ada juga ide dia ketika dia menemukan fosil, ya makhluk hidup yang sudah memiliki fosil itu kok ada kesamaan dengan makhluk hidup sekarang, misalkan pada faunanya gitu ya. Maka Darwin memiliki konsep bagaimana sih asal-usul makhluk hidup itu ya, seperti itu. Kemudian catatan yang paling fundamental yang diperoleh oleh seorang Charles Darwin itu ketika dia berlayar pada Kepulauan Galapagos yang itu di luar ekuador, jadi Kepulauan Ekuador, dimana namanya kepulauan yang terdiri banyak pulau, maka di setiap pulau akan berbeda spesiesnya dengan kepulauan yang lain pada Kepulauan Galapagos.
Kemudian dia juga membandingkan beberapa spesies, ya, membandingkan beberapa spesies seperti kura-kura. Kura-kura Galapagos juga berbeda dengan kura-kura di tempat lain. Begitu pula mockingbird dan juga burung finch. Burung finch malah yang lebih unik, di setiap pulau yang ada di Kepulauan Galapagos itu juga berbeda. Sehingga di catatannya terdapat 14 burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos yang dibandingkan dengan burung finch yang ada di Ekuador. Ya, terutama di Amerika, Britania itu ya. Ada ciri bedanya. Ya. Kemudian Darwin mempunyai ide-ide, ya, ide-ide. Lah ide-ide. Ya, ide-ide Darwin diantaranya ialah setelah dia mengamati yang seperti yang saya bicarakan tadi, jadi ide Darwin ialah sebagai berikut. Adanya kekerabatan dari jenis-jenis binatang yang telah musnah, ya, dari padang-padang pampa di Amerika Selatan dengan jenis-jenis binatang yang masih terdapat di sana sampai sekarang. Ya, kemudian adanya jenis binatang yang banyak miripnya, sedangkan tiap-tiap jenis punya daerah penyebaran terpisah-pisah. Adanya jenis-jenis binatang yang banyak miripnya, sedangkan tiap-tiap jenis mempunyai daerah penyebaran yang terpisah-pisah. Ya. Dan ada penghalang untuk memutuskan hubungan kekerabatan mereka, gitu ya. Kemudian sifat yang istimewa dari marga satwa yang ada di Kepulauan Galapagos dan kekerabatan yang dekat dengan marga satwa dari benua Amerika Selatan. Nah, dari situlah Darwin memiliki konsep ide teori tentang evolusi atau asal mula makhluk hidup, karena ada kemiripan. Yang pertama ada sifat yang mirip antara kepulauan daerah satu dan daerah lainnya. Kemudian ada juga ditemukan perbedaan. Ya. Jadi ini sama-sama, misalkan burung finch yang ada di Amerika Selatan dengan Galapagos itu berbeda. Ya. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa pengamatan Darwin, ya, pengamatan Darwin hanya sebatas pengamatan dilihat morfologi. Karena dalam waktu Darwin melakukan penelitian belum dikembangkan tentang ilmu pewarisan sifat atau ilmu genetika. Jadi belum ditemukan adanya DNA, ya, dan lain sebagainya. Jadi masih mengamati secara morfologi, dan itu sudah kita pelajari bahwa di dunia biologi kalau kita awal taksonomi itu pasti yang kita pelajari dulu tentang morfologinya untuk membedakan antara takson yang satu dengan takson yang lain, gitu ya. Setelah itu Darwin menemukan bukti tentang ide-idenya, tetapi Darwin belum pernah membuktikan secara ilmiah. Ini perlu digarisbawahi bahwa Darwin belum pernah membuktikan secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Ya. Nah, yang belum dibuktikan ya bagaimana cara binatang dapat berubah menjadi binatang lain. Artinya tadi burung finch yang ada di Amerika Selatan berbeda sekali dengan yang ada di Kepulauan Galapagos. Bahkan di setiap pulau yang ada di Kepulauan Galapagos burung finch juga berbeda-beda. Ya, tergantung dari kondisi geologinya dan geografisnya. Di setiap kondisi geologi yang berbeda, setiap kondisi geografis yang berbeda, oleh Darwin ditemukan flora, fauna atau gampangnya makhluk hidup juga yang berbeda. Entah perbedaannya itu berbeda banget atau hanya sedikit perbedaan antar spesiesnya. Ya, kemudian ini bagaimana cara spesies ini menjadi spesies ini? Maka 14 burung finch sendiri yang ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos itu digolongkan menjadi 14 spesies yang berbeda pula. Nah,
Tapi secara ilmiah Darwin belum menemukan buktinya. Ya, dia hanya mencari, dengar ada ilmuwan ini mengungkap teori ini, dia patukan dengan hasil dia, dan dia membuat teori sendiri. Makanya sampai sekarang namanya teori evolusi. Ya, bagaimana berdasarkan proses evolusi juga belum dipelajari oleh Darwin. Ya, belum sampai situ masalah teknologinya. Ya, beda dengan sekarang. Ya, kalau sekarang kerabatan tidak hanya dilihat dari segi morfologi saja, dari segi anatomi saja, dari segi fisiologi saja, namun sudah pada sampai tingkat gen sekarang. Jadi lebih valid lagi itu, dan tidak bisa di kalau bahasa Jawanya diakusi, ya, tidak bisa ditipu lagi hasil dari sequencing gen. Ya, sekarang taksonomi jika ada kemiripan 90% lebih itu digolongkan menjadi satu genus, ya. Namun bisa jadi lebih spesies. Ya, manusia dan simpanse hanya beda 5%. Dia 0,berapa%. Tapi beda itu sangat besar sekali dampaknya. Iya. Nah, kenapa kok sekarang kalau dilihat dari tinjau genetika, bahkan gen bakteri dengan manusia itu bedanya 50%. Harusnya, ya, maksudnya bukan seharusnya ya, beda spesies. Jadi kalau tinjau genetika 90% lebih itu dimasukkan dalam satu genus. Kalau cuma beda 0,1%, 0,5% nanti bisa dikatakan satu spesies. Semakin kecil perbedaan tingkat genetikanya, itu bisa dimasukkan ke dalam satu spesiesnya. Tapi semakin besar perbedaan genetiknya, itu nanti akan dikelompokkan menjadi taksonomi yang berbeda. Tapi ya gitu, dengan bakteri yang makhluk hidup yang prokaryotik saja, sel manusia dengan sel bakteri itu hanya beda 50%, 50%-nya sama. Nah, ini semakin mengungkapkan bahwa benar yang dikatakan Darwin, ya. Jadi Darwin bilang bahwa aneka spesies makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan. Ya, kalian bisa lihat pada buku evolusi karya Profesor Dr. Nyoman Wijana MSI, penerbit Innocine, ya, bahwa Darwin mengatakan aneka spesies makhluk hidup yang ada sekarang atau yang ada di bumi tidak diciptakan oleh Tuhan secara terpisah, atau aneka spesies makhluk hidup yang ada, ya, tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan. Tidak diciptakan terpisah oleh Tuhan. Ya. Ini juga perlu digarisbawahi menurut saya. Kalau kalimat ini tidak diciptakan terpisah oleh Tuhan, berarti Darwin juga masih mengikuti agama. Ya, maklum ya, Darwin itu juga calon pendeta. Dan kalau dari sini ya, Darwin masih percaya Tuhan, ya. Namun yang dia sangkal bahwa Tuhan itu tidak menciptakan makhluk hidup secara terpisah, tetapi berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Tetapi berasal dari nenek moyang yang sama, dan jika menjadi adanya perbedaan itu karena kondisi alam. Ya, singkatnya, ya, hipotesis ini Darwin tidak berdasarkan penelitian, ya, saya ingat lagi, tidak berdasarkan penelitian, ya. Jadi singkatnya,
kalau dilihat dari statementnya Darwin tadi, maka bisa dikatakan Tuhan itu menciptakan hanya satu jenis makhluk hidup yang nanti akan berkembang ya sesuai dengan kondisi alamnya menjadi makhluk hidup yang berbeda-beda. Tapi hipotesis Darwin ini tidak ditunjang oleh bukti ilmiah pada waktu itu ya. Karena Darwin juga seorang geologi, ya ahli geologi. Darwin juga membuat kesimpulan setiap geologi yang berbeda nanti ditemukan makhluk hidup juga yang berbeda. Dalam artian begini, bahwa individu-individu yang ada di suatu daerah itu akan beradaptasi dengan lingkungan yang dia tempati karena kondisi geologi dan geografinya beda. Nah, adaptasi ini nantinya akan membawakan teori seleksi alam yang yang diunggulkan oleh Darwin, ya. Kemudian bagaimana pendapat Darwin? Ya. Karena adanya seleksi alam variasi dari generasi ke generasi berikutnya akan semakin nampak nyata. Ya. Karena ada kondisi geologi, geografis yang berbeda, Darwin mengatakan, ya, makhluk hidup yang tinggal di daerah itu harus menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya. Mau tidak mau oleh Darwin, menurut Darwin, jika organisme makhluk hidup ingin bertahan hidup, dia harus beradaptasi dengan mengembangkan kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ini kan sejatinya pada pembahasan biologi juga seperti ini, ya. Kan sejatinya pada pembahasan biologi itu mempelajari makhluk hidup dan interaksinya terhadap lingkungan. Kalau tidak ada interaksinya, bukan mempelajari makhluk hidup. Apa yang dipelajari? Ya, yang tidak ada interaksinya. Baik itu lingkungan abiotik maupun lingkungan biotiknya, harus ada interaksinya. Tidak ada ya benda mati, ya. Dia kena panas ya wis, atau wis, ya tetap aja nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau orang hidup kena panas, dia melakukan sesuatu untuk menghadapinya, ya, untuk adaptasi. Kena dingin juga pun seperti demikian. Ya, itu ya. Kemudian seleksi kelamin. Nah, ini seleksi kelamin. Betina akan memilih pejantan yang memiliki sifat unggul. Betina akan memilih pejantan yang memiliki sifat unggul. Ya pasti. Ya. Ini sudah hukum alam. Ya. Jadi untuk ini sudah seleksi alam ini ya, sudah seleksi alam yang seperti yang dikatakan Darwin. Betina akan memilih pejantan yang memiliki sifat unggul, betul nggak? Coba tanyakan pada diri kalian sendiri, mahasiswi yang cewek-cewek, ya, pasti ingin memilih calon suami yang unggul. Ya, entah itu unggul wajahnya atau sugiye gitu kan. Sebenarnya kan unggul, seleksi. Iya, tapi nek suge terus wajib elek, engko aneh elek ya rasakno dhewe. Ya, kalau kalian ingin itu seleksi alam yang apa? Ya, betina itu memilih apa? Kalau pada hewan ya memilih sifat yang unggul, sifat biologisnya, enggak sifat fisiknya atau hartanya. Nih hewan enggak penting itu. Kalau manusia iya. Apa-apa bojone elek sing penting sugih lho. Itu pasti ada, ya, pasti ada. Semua hewan seperti itu, ya.
Bahkan beberapa tumbuhan juga sama. Manusia menghilangkan tumbuhan satu dengan tumbuhan lain juga memilih yang unggul. Kalau nggak unggul ngapain disilangkan, ngapain dibudidayakan, seperti itu kan? Itu sudah seleksi alam dengan sendirinya. Maka yang mempunyai sifat yang tidak menguntungkan atau tidak unggul yang sesuai dengan harapannya, ia akan tersingkir, lama-kelamaan akan tiada, alias musnah. Ya, seperti itu. Fakta teori seleksi alam Darwin. Ini ya, tadi itu seleksi alam, ya. Tadi. Dari pemilihan betina itu sudah seleksi alam banget, ya. Kemudian ada faktanya, ya, meskipun tidak dibesar ini, tapi ada faktanya. Faktanya fertilisasi hidup yang tinggi. Jadi Darwin itu keuntungan ikut pelayaran beagle itu dia tahu berbagai macam kondisi geologi, kondisi geografi, dan kondisi flora fauna di setiap daerah yang dia kunjungi. Dan itu dicatat dan dibandingkan dengan daerah lain. Ada memiliki kesamaan. Loh, kok bisa mempunyai kesamaan? Padahal mereka tuh dihalangi oleh kondisi geologi yang sangat tidak mungkin untuk menyeberang lewat. Tapi ada kesamaan. Tuh ya. Di daerah sini flora faunanya kok sama dengan daerah sini, padahal harusnya tidak bisa. Gak mungkin untuk nyeberang lautan. Gitu. Apakah manusia membawa atau enggak? Tapi ada banyak yang mirip, ada banyak yang tidak juga, ada banyak yang satu kepulauan aja sudah berbeda-beda, gitu ya. Itu keunggulan Darwin, dan ada faktanya seperti fertilisasi makhluk hidup yang tinggi, ya. Karena untuk bertahan hidup dan melestarikan dirinya atau spesiesnya, maka makhluk hidup juga harus melakukan yang namanya reproduksi. Ya. Manusia kalau tidak bisa bereproduksi, tidak bisa keturunan, keturunannya hilang. Garis keturunan orang A sudah terputus, orang tidak bisa memiliki anak. Nah, itu. Begitu. Jadi organisme harus punya fertilisasi yang tinggi. Ini kunci untuk keberlangsungan spesiesnya, punya fertilisasi yang tinggi. Badak putih punah, tinggal betina yang jangan mati, berarti kan sudah tidak bisa fertilisasi, tidak bisa melakukan reproduksi pembuahan, makanya punah. Itu ya. Tapi kalau hidup yang ada sampai sekarang bisa tetap fertilitasnya tinggi. Iya. Ya, semut itu sekali beranak berapa? Ya. Lalat, cacing, itu ya. Insekta yang kelas yang lain banyak punya fertilitasi yang tinggi. Jumlah individu secara keseluruhan yang hampir tidak berubah. Ini fakta teori seleksi alam Darwin, ya. Jumlah individu secara keseluruhan yang hampir tidak berubah. Ya. Beda kalau dulu ini ya, kondisi dulu. Kalau akibat adanya perubahan faktor kondisi geologi, misalkan adanya bencana alam, itu akan juga bisa menyebabkan hal yang berbeda. Tapi ini berdasarkan pengamatan Darwin dahulu, ya. Perjuangan untuk hidup, the struggle of life, perjuangan untuk hidup, ya. Kita saja sebagai manusia untuk mendapatkan pasangan ini, effortnya itu sungguh luar biasa. Ini sing PDKT berang-berang tahun dan dadak nih Yogo
apa jenenge jodoh tanggane. Lah jodoh wong liya lah, ada yang hasil. Itu perjuangan, life is struggle. Itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk hidup, perjuangan dalam mencari makanan, perjuangan dalam menghindar atau bertahan pada lingkungan yang mencekam. Ya, misalnya pada banjir, bagaimana tumbuhan itu menjaga dirinya agar selnya tidak pecah, krisis ketika banyak waktunya banjir. Banyak macam perjuangan itu. Yang gagal mati, yang bisa akan terus melanjutkan kehidupannya. Perjuangan hidup. Jadi uripku keras guys. Itu ya, itu keras. Ya, kalau kita tersingkir ya kita nggak kuat, kita akan tersingkir dunia. Hewan pun, tumbuhan pun juga sama seperti itu. Sampai tingkat molekuler, tingkat yang kecil, yang uniselular, yang mikroskopik, entah itu golongan bakteri, archaeobakteri, fungi, protista, ya, kemudian alga, yang mikroskopik, semuanya punya perjuangan untuk hidup. Pasti, ya, tidak ada yang tidak. Oke. Kemudian adanya keanekaragaman. Jadi tadi yang saya katakan, dalam belayar kemana-mana menemukan berbagai macam keanekaragaman. Bahkan manusia pun berbagai macam keanekaragaman suku dan ras suku berbeda. Daerah Afrika berbeda dengan daerah Asia, Asia berbeda dengan Eropa, itu sudah pasti ada perbedaan. Dan hereditas, dan ada faktor-faktor yang diturunkan dari induk kepada anaknya, dari ancestor kepada keturunannya. Ya. Lah, keanekaragaman ini dipengaruhi oleh kondisi alamnya, kata Darwin. Ya. Karena ada penghalang geologi dan geografis sehingga tidak bisa berhubungan, itu juga bisa menyebabkan adanya keanekaragaman. Ya, nanti saja nanti ada ya. Seleksi alam. Nah, pasti ya. Tadi ada betina yang milih jantannya, itu seleksi alam. Tidak hanya pada itu, jumlah makanan, jumlah predator, ya rantai makanan itu, ya kalau produksinya berkurang, maka tingkat profit datanya juga akan ada yang mengalami penurunan jumlah. Mungkin ada yang musnah juga sosial dari makanan saja. Dari yang tidak bisa fertilisasi juga akan terus seleksi alam. Ya, ada toh hewan yang sulit untuk fertilisasi, kayak badak putih itu sulit fertilisasi. Ada yang hewan sangat mudah sekali fertilisasinya, ya kayak lalat, nyamuk itu kan sangat mudah sekali fertilisasinya, gampang manaan lah gampangan itu. Tumbuhan, ya, tumbuhan pangan itu ya, itu kan mudah untuk fertilisasinya. Ya, kalau tumbuhan yang dibuat makanan pokok itu habis, lama kelamaan manusia pun juga pasti bisa habis, ya. Apa namanya, seperti film Inception itu ya, Inception apa ya, masa lupa, itu aja kayaknya. Tentunya ketika dari melakukan penelitian dan sekarang, itu lingkungan juga terus berubah, ya. Lingkungan juga terus berubah.
akibat bencana alam yang pasti, akibat ulah manusia yang masih bencana alam, ya, atau alam yang berubah itu juga berubah pula, ya. Berubahnya alam, kondisi alam juga nanti bisa ada yang merubah kondisi gennya, tingkat gennya, ya. Contoh gampangnya, kenapa belimbing yang ditanam di Tulungagung kok lebih manis daripada di selain di Tulungagung? Nah, itu kondisi tanahnya beda, Pak. Nah, kondisi tanah beda juga lingkungannya berbeda. Nah, juga hasilnya berbeda pula. Seperti itu, ya. Kemudian makna utama pendapat Darwin, ya. Evolusi organik memang terjadi, dan bahwa evolusi organik tersebut terjadi karena peristiwa seleksi alam. Evolusi, ya, kembali lagi. Kemarin di Google Classroom banyak, bro, ini Pak, ada yang kita seperti ini apa sudah berevolusi gini-gini, ya. Kembali lagi, pengertian evolusi ada perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, ya, yang termodifikasi dan diturunkan dan terjadi pada membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi yang pada video-video saya terdahulu sudah dijelaskan bahwa evolusi ada dua, mikroevolusi dan makroevolusi. Dan tujuannya Darwin yang utama ialah evolusi itu berubah spesies satu menjadi spesies yang lain. Jadi hasilnya itu spesiasi, ya, proses membentuknya spesies baru. Namun jika belum sampai menjadi spesies baru dan sudah berubah gennya, ya, baik gen, morfologi atau kemampuannya yang itu termodifikasi, bisa digolongkan menjadi mikroevolusi. Jadi kalau ditinjau dari segi mikroevolusi, tidak harus spesies itu menjadi spesies yang lain, tapi dia beradaptasi pada lingkungannya, di mana lingkungan sering berubah-ubah, kondisi alamnya, kondisi lingkungannya, dia mengembangkan fisiologisnya, morfologisnya, dia beradaptasi sampai merubah tingkat gen. Itu juga sudah dikatakan mikroevolusi, ya, evolusi mikroevolusi, bukan sampai makroevolusi, yaitu terbentuknya spesies, ya. Evolusi organik itu, ya, artinya organisme. Nah, terjadi karena peristiwa seleksi alam, ya. Oke, ini ada ringkasan teori seleksi alam. Pengamatan 1, ya, tiap spesies memiliki kemampuan berkembang biak yang potensial. Jadi spesies memiliki kemampuan berkembang biak yang potensial. Iya, seluruhnya juga gitu. Pada manusia pun sama, ya, memiliki kemampuan berkembang biak secara potensial, ya. Tapi ada juga manusia yang juga tidak bisa berkembang biak. Contoh gampangnya biar kalian bisa berpikir, ya, ada kondisi-kondisi tertentu pada manusia, contohnya misalkan dia terkena radiasi. Orang yang bekerja di percetakan, misalkan, ya, di fotokopi itu kan sering terjadi kena sinar UV di fotokopi, itu juga bisa menyebabkan kemampuan berkembang biaknya berkurang, yaitu kemandulan, mempengaruhi sinar UV, mempengaruhi kondisi baik itu pada organ kelamin jantan atau organ kelamin betina. Nah, ya, sebenarnya potensial, tapi kalau sesuatu hal menjadi tidak potensial untuk berkembang biak, ini sudah mengalami seleksi alam juga, ya. Seleksi alam berdasarkan faktor lingkungan, ya. Dan pengalaman kedua Darwin, populasi organisme dalam jangka yang panjang tetap konstan, ya, dari dia berkeliling selama 5 tahun menggunakan kapal Beagle itu, populasi organisme dalam jangka panjang tetap konstan, ya. Namun jika kondisi alam kayak sekarang berubah, mungkin tidak dapat konstan, ya.
Jadi jika angka pertumbuhan tingkat trofik 2, 3, 4 itu semakin besar dan tingkat trofik pertama yaitu produsennya semakin kecil, itu juga tidak akan bisa konstan populasinya. Tapi ini penguatan Darwin, dan berkesimpulan teori seleksi alam Darwin, tidak semua keturunan hasil perkembangbiakan dapat berhasil tumbuh menjadi dewasa. Nah, ada seleksi lagi, seleksi alam tadi ya, tetapi sebenarnya menghadapi perjuangan untuk hidup. Nah ya, survival of the fittest gitu ya. Kebanyakan justru kalah dalam perjuangan sebelum akil balik. Nah, itu pengamatan yang dilakukan oleh Darwin. Ya, iya toh. Kambing beranak pinak 3, mungkin yang itu hanya 1 atau 2, ya. Nah itu ada survival of the fittest, ya. Ada perjuangan untuk hidup, ya. Seperti itu. Kemudian pengamatan ketiga, terdapat variasi yang dewasa di antara individu dalam spesies. Nah ini pasti. Kalau tidak diwariskan ya punah nantinya, tidak terjadi fertilisasi pembuahan, karena proses pembuahan atau reproduksi yang paling nyata tujuannya ialah untuk mewariskan sifatnya, ya. Sifat dalam hal ini sifat genetik ya, maupun fenotip ya, bukan sifat-sifat behavior. Ya behavior pasti juga, kalau musuh-musuhnya jahat baik ya enggak gitu ya. Kesimpulan pengamatan ketiga, dalam perjuangan hidup, individu yang memiliki sifat menguntungkan atau yang sesuai dengan lingkungannya akan menang dalam berkompetisi, dan jumlah individu itu akan meningkat. Jadi ini terjadi seleksi alamiah oleh lingkungan, dan terjadinya dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akan memunculkan spesies baru. Kalau ditinjau dari sekarang, pastinya jika ada perubahan seperti itu pada fenotipnya, genotipnya pasti berubah, gitu ya. Oke. Kemudian Darwin juga dapat kritikan ya, sampai nanti muncul neo-Darwinisme ya. Tetap neo-Darwinisme itu orang-orang yang tetap mendukung teori Darwin, tapi lebih dibuktikan secara ilmiah, maka namanya neo-Darwinisme, pembaharu dari Darwin, teori Darwin, gitu ya. Juga masih bertentangan pada orang yang monoteis, yang percaya dengan Tuhan. Tapi kalau saya bilang yang awal tadi, Darwin berkata bahwa Tuhan tidak menciptakan makhluk hidup secara terpisah. Berarti kan Darwin bukan orang ateis, ya. Darwin masih percaya adanya Tuhan, gitu ya. Oke. Dikritik oleh Johansen tahun 1909. Darwin jumlahnya itu 1838, 1839, 1842. 100 tahun setelah itu ada yang berarti seleksi alam tidak akan berpengaruh terhadap populasi pada berbagai jenis turunan. Ada yang seperti itu. Namanya kritik ya, boleh-boleh saja ya. Kemudian itu lagi organ. Sesungguhnya peristiwa seleksi alam tidak perlu diperhatikan. Kalau menurut saya sih betul, Darwinnya bahwa seleksi alam juga penting. Seleksi alam penting. Kemampuan perjuangan dalam mendapatkan makanan juga seleksi alam kan itu. Tapi proses adaptasi yang sedemikian rupa sampai merubah gen itu, kalau tidak ada
pengarah perubahan yang sangat besar sekali itu sudah terjadi. Ya, oke. Selesai alam tak cukup sempurna menjelaskan perubahan evolusinya dari ciri. Iya memang, ya tidak bisa menjelaskan. Ya tidak apa-apa. Ini nggak harus dijelaskan dengan selesai alam, tapi dijelaskan secara genetik. Waktu itu belum ada genetik. Kalau mungkin sudah ada, Darwin akan unggul nantinya ya. Dan muncul namanya neo-Darwinisme. Dia tetap mendukung teori Darwin, tapi ditambahkan peristiwa seleksi alam bukanlah sebab utama terjadinya evolusi organik. Seleksi alam yang dikatakan Darwin sebagai penyebab utama itu bukan seleksi alamnya yang menjadi penyebab utama evolusi organik itu. Peristiwa seleksi alam baru dapat berlangsung apabila terlebih dahulu telah ada keanekaragaman atau variasi antar individu. Sudah muncul keanekaragaman dahulu, baru seleksi alam bertindak peranannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana keanekaragaman sudah terbentuk lebih dahulu? Gitu ya. Kalau di dunia Islam, ya, Tuhan itu juga mampu menciptakan makhluk hidup terpisah dan juga sudah beraneka ragam. Nah, tapi ini juga harus dibuktikan secara ilmiah, dan ini juga pun sangat sulit. Kenapa? Kalau dibuktikan secara genetik, ya itu bisa tidak membuktikan bahwa tidak itu sangat terpisah gitu loh. Kalau secara genetik, gitu ya. Nah, ini juga perlu dikaji lagi bagaimana keanekaragaman muncul. Kalau Darwin bilang karena faktor geologi yang berbeda, dia adaptasi. Tapi ini Darwin bilang seleksi alam dapat berlangsung bila terlebih dahulu terjadi keanekaragaman antar individu. Artinya sudah ada di satu populasi itu individunya sudah beragam, ya, beragam. Jadi sudah ada perbedaan gennya, ya. Populasi manusia juga berbeda, suku ini dengan suku ini juga berbeda, variasi, ya. Jadi neodarwinisme adalah yang dikatakan neodarwinisme ialah pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa seleksi alam bukanlah penyebab utama evolusi organik, tapi hanya berperan sebagai faktor pengarah dan pembatas. Itu aja ya. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab adanya variasi makhluk hidup? Pertama, ada rekombinasi gen. Jadi neodarwinisme muncul setelah masa Mendel. Ya. Ada rekombinasi gen. Ada rekombinasi gen. Gen rekombinasi akibat apa? Akibat proses reproduksi. Ya. Kemarin di genetika saya belum menjelaskan secara gampang karena pandemi ini ya. Tidak sempat membuat video yang kayak seperti ini ya. Jadi saya jelaskan saja bahwa ketika terjadi proses reproduksi yang secara generatif, ya sudah saya singgung dikit di kelas dulu, itu akan terjadi pertukaran gen secara resiprok. Ya, ada pertukaran, persilangan gen. Maka kalau terjadi proses reproduksi secara generatif, itu akan membutuhkan variasi-variasi baru. Variasi ya, bukan sampai spesies. Bedakan ya. Kalau variasi itu antar spesies, masih dalam satu spesies ada variasi lagi. Ya, saya dengan kalian beda. Kadang kita satu spesies, Homo sapiens, tapi saya dan kalian berbeda. Itu variasi.
Kenapa? Karena ada rekombinasi gen yang terjadi pada proses reproduksi. Ya, ketika ovum dan sperma itu menyatu, itu ada proses crossing over, bukan persaingan reciprok ya, maaf, bukan persaingan reciprok tapi crossing over, ada pertukaran gen. Crossing over ini pada saat proses itu, dan juga pada saat meiosis ada crossing over juga nantinya ya, crossing over. Oke. Kemudian ada mutasi gen. Nah, ini ada mutagen, sesuatu yang menyebabkan gen bermutasi namanya mutagen. Barangnya mutagen. Ya, lingkungan, contohnya biotik, abiotik dulu lah. Contohnya abiotik, misalkan radiasi sinar UV itu bisa menjadikan gen itu bermutasi. Ini sudah ada banyak cobanya. Ya, oke. Lingkungan, tapi mungkin kebanyakan lingkungannya yang lingkungan abiotik yang misalkan ya. Oke. Kalau biotik ya lewat perkawinan tadi gitu ya. Dan sosial alam hanya sebagai faktor pengaruh dan pembatas. Tinjauan neodarwinisme ya. Kalau Darwin tinjaunya secara morfologi, kalau neodarwinisme secara sisi genetika. Evolusi DNA, perubahan pada genetik antar spesies ya, sampai ada kemiripan yang saya sebutkan tadi, itu menjadi dasar akan kebenaran evolusi ya. Bakteri manusia bedanya 50%, berarti manusia berasal dari bakteri dong, tidak diciptakan secara sendiri. Manusia kalau diciptakan sendiri harusnya berbeda 100%, tapi ini bedanya 50%, ada kesamaan gitu. Nah, itu yang dimaksud bahasanya. Jadi kalau dilihat dari genetik sekarang, itu evolusi buktinya akan semakin kuat kan, itu secara genetik. Oke. Evolusi organisme terjadi melalui perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan. Ini saya kira sudah gamblang. Nah, sifat yang terwariskan itu diatur oleh gen. Gen itu apa? Nah, silakan kita melalui genetikanya. Oke. Keseluruhan gen dalam satu genom organisme disebut sebagai genotip. Keseluruhan sifat-sifat yang terpantau pada perilaku dan struktur organisme disebut genotip. Saya sudah paham ya. Kemudian adanya variasi. Variasi fenotip yang substansial pada sebuah populasi diakibatkan oleh perbedaan genetiknya. Pasti ya. Variasi berasal dari mutasi bahan genetika. Migrasi antar populasi. Migrasi antar populasi dalam aliran gennya. Antar populasi terjadinya saling kawin ya. Saya orang Jombang menikah dengan orang Sidoarjo, kamu orang Tulungagung menikah dengan orang Blitar, menikah dengan orang Malang, menikah dengan orang Eropa misalkan ya. Persilangan, ada seorang yang usaha di kambing etawa punya unggul disilangkan di kambing etawa daerah lain yang punya sifat yang berbeda, unggulnya itu berbeda, disilangkan, dikawinkan, anaknya lebih hebat lagi. Itu ada variasi antar satu spesies populasi. Perubahan gen terjadi akibat reproduksi seksual. Variasi juga datang dari tukar ganti gen antar spesies. Ya, kadang kan ada yang saling kawin ya. Gitu ya, tapi tidak bisa menghasilkan dengan gagal spesies gitu ya. Oke. Ini katanya antar spesies, tapi ya kalau ditanya apa Pak contohnya, ya, contohnya paling kalau saya juga dengan dari itu ganti gen spesies, kalau yang sekarang ya rekayasa genetika kayak melon di kapal kaya dari dekan
Fakultas Biologi UGM itu, ketua kopi. Nah itu kan hal spesies ya, itu kan hal spesies itu rekayasa genetika, namanya apa? Genetika. Oke. Namun perubahan kecil yang terjadi pada genetik dapat mengakibatkan perubahan besar fenotipnya. Pasti, itu saya jelaskan di genetika. Masih dalam manusia hanya butuh 5% genomnya. Wow, tapi kerabat teman-teman. Iya, kalau setelah ini berkerabat ya. Oke, kalau kita bisa dari simpanse enggak. Kalau bertemu yang bersama, iya. Mutasi, yaitu perubahan pada DNA sel genetik yang dilakukan oleh radiasi. Virus misalkan, transposon, bahan kimia, mutagenetik, serta keseluruhan setelah proses meiosis atau replikasi DNA bisa. Ya. Mutagen, barang-barang yang bersifat bisa mutasi DNA, gen, namanya mutagen, menghasilkan beberapa jenis perubahan pada urutan DNA. Nah, kalau mutasi alami, sejauh yang saya mengerti jarang ada yang menguntungkan. Mutasi alami jarang, tapi ada juga. Tapi kalau direkayasa, namanya direkayasa, manusia merekayasa pasti memilih simpanan unggul, itu pasti ada yang menguntungkan. Oke. Mutasi dapat melibatkan duplikasi fragmen DNA besar yang merupakan sumber utama bahan baku untuk gen baru yang berevolusi. Dengan puluhan sampai ratusan gen terduplikasi pada genom hewan setiap 1 juta tahun. Oh, waktunya 1 juta tahun, lama ya, lama. Jadi kalau ribuan tahun belum terjadi makroevolusi itu berarti ya. Oke. Kepunyaan spesies, mutasi dan seleksi alam hanya mengakibatkan perubahan perbandingan antar berbagai individu dalam populasi. Mutasi dan seleksi alam mengakibatkan perubahan perbandingan antar bermacam-macam individu dalam populasi, guys. Ya, kalau sampai spesies itu perlu tadi 1 juta tahun namanya. Untuk spesies baru, di daerah retensi harus menjadi suatu populasi yang bersosial reproduksinya, yaitu suatu populasi yang tidak dapat bersilang dengan individu dari populasi lain. Jadi kalau ingin menjadi spesies baru harus adanya penghalang reproduksi. Dan guys, ingat lagi, waktunya sangat lama dibutuhkan untuk berevolusi menjadi spesies baru. Evolusi terjadi jika ada isolasi reproduksi. Kalau tidak terisolasi, ya nggak bisa, tetap ada pertukaran gen namanya. Ya, oke. Oke, sekian dulu materi kali ini, semoga ada manfaatnya. Ya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.